Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Agustian dari 12 IPS 4 ingin menyampaikan materi GNB atau itu gerakan non-blok. GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara yang menganggap dirinya itu tidak beraliansi dengan kekuatan besar. Tujuan dari organisasi ini itu seperti tercantum dalam deklarasi Havana, yaitu pada tahun 1979, untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integrasi nasional, teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan dominasi, intervensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Mereka mempresentasikan 55% penduduk dunia, hampir 2 atau 3 keanggotaan PBB. Negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT non-blok itu termasuk ada Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Habis itu anggota yang penting diantaranya itu ya ada Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun organisasi ini dimaksud untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawan, negara keanggotaan tidak pernah mempunyai kedekatan. Salah satu negara di adidayanya tersebut, misalnya Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin, atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Habis itu India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979. Ketika itu seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara ke anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim. Tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian non-intervensi. Dari itu sejarah GNB diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidato tahun 1954 di Colombo atau Sri Lanka. Dalam pidato itu Nehru menjelaskan 5 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchashela. 5 pengendali. Prinsip ini digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. 5 prinsip tersebut adalah saling menghormati, integritas nasional, teritorial, dan kedaulatan. Yang kedua itu perjanjian non-agresi. Yang ketiga ada mengintervensi urusan dalam negara lain. Yang keempat ada kesejahteraan dan keutamaan bersama. Yang terakhir ada menjaga perdamaian. GNB sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di sana negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak pendiri. Dari gerakan ini ada 5 pemimpin dunia: Josip Broz Tito, Presiden dari Yugoslavia; Soekarno-Hatta, Presiden Indonesia; Gamal Abdul Nasir dari Presiden Mesir; Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India; dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Habis itu
saya menjelaskan ini apa pertemuan, mungkin udah cukup dari itu. Oh, ada lagi penambahan dari saya. Pertemuan GNB. Pertemuan GNB berlangsung setiap 3 tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB diantaranya Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan 3 tahun. Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada tahun 1964. Pertemuan tersebut dihadiri ada 56 negara anggota, di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab, Israel, dan perang India Pakistan. Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada bulan September tahun 1961 dan dihadiri oleh 25 negara atau 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Terus pertemuan selanjutnya pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 anggota atau negara dan merupakan salah satu yang paling penting. Dengan gerakan tersebut membentuk salah satu organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Kenneth Kauda memainkan peran yang penting dalam event-event tersebut. Pertemuan paling baru ke 13 kalinya diadakan di Malaysia dari 20 sampai 25 Februari 2003. Namun GNB kini tampak semakin tidak mempunyai referensi sejak berakhirnya Perang Dingin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.